Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, mudah-mudahan Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Amarah Kisah Jin Part 2. Binatang malam mulai beraktivitas seperti biasanya. Angin berhembus dingin menelisik setiap celah daun-daun kelapa. Suara decit alat timba di sumur umum itu terdengar lebih sepi dari biasanya. Goresan daun-daun waru merobek pelan di atas tanah. Adzan baru saja berhenti berkumandang. Maida baru saja selesai mandi petang itu. Ember berisikan air, ia tumpahkan kembali ke dalam ember yang lebih besar sebagai tampungan air untuk mencuci esok hari. Tak ada orang lain kala itu, ia hanya sendiri melakukan aktivitas mengisi penuh ember tampungannya. Matanya perlahan melihat nanar ke bawah sumur yang sangat dalam. Entah apa yang ia pikirkan, ia hanya merasa lain petang itu. Setelah air memenuhi ember besar, ia berjalan keluar dengan membawa ember yang kecil berisi air. Dengan memakai handuk yang ia pakai menutupi bagian dada sampai di atas lutut, ia perlahan meninggalkan sumur umum tersebut. Jarak sumur ke rumahnya mungkin tidak terlalu jauh, tapi kala itu ia merasa lama sekali untuk sampai ke rumahnya. Mempercepat langkahnya pun terasa lamban. Janggal, pikir Maida. Ia meneruskan perjalanan dengan perasaan yang kurang enak. Ia tidak melihat orang sama sekali di sekitar sana. Hanya rumah-rumah warga yang lampunya sudah menyala. Angin dingin mencium pelan tengkuk Maida. Ia gemetar cemas merasakan suasana petang itu. Setelah melewati musola dan warung di sebelah pos ronda, ia merasa lega karena melihat orang lain sedang berdiri. Alhamdulillah, ada orang juga, ucap Maida dalam hati. Tapi ia sedikit mengangkat alisnya ketika memperhatikan bagian bawah orang itu tidak menapak tanah. Maida terdiam gemetar. Ember yang ia pegang berisi air ikut bergetar dan menumpahkan sebagian airnya keluar. Mata Maida tak ayal hanya memandang pucat ke arah sosok itu yang masih berdiri di tengah remang gelap langit yang membiru. Punggung yang membusuk dengan daging yang terkoyak, rambut panjang acak-acakan membuat Maida berteriak keras. Sundel bolong. Tak kuasa melihat pemandangan itu, Maida lari sekencangnya menuju rumahnya dengan melepas ember yang berisi air yang tadi ia bawa. Ember itu terlempar jatuh hingga terbelah. Ya, benar, sosok sama yang dilihat Yanti beberapa hari lalu. Maida syok setelah mengalami peristiwa mengerikan itu. Tak hanya Maida, Dian, seorang pemuda tanggung, pernah melihatnya juga di tempat yang sama ketika ia pulang bekerja pada jam ketika awal sang malam melahap siang. Semua warga yang awalnya tidak percaya itu, mereka mulai merasa menyesal dan mempercayai apa yang dialami Yanti waktu itu. Karena ada 3 korban di sini yang pernah melihat makhluk iseng yang sangat mengganggu para warga itu. Semenjak saat itu, spot angker tempat itu menjadi ancaman serius untuk mental para warga di kampungku. Terlebih spot yang hanya sebuah tunggul kelapa dengan selokan di pinggirnya itu diketahui adalah tali alas, yang artinya tempat masuk atau keluarnya para dedemit, jin, lelembut dan sejenisnya itu ketika malam menjelang. Kisah ini pun bukan lagi menjadi fiktif belaka, menyebar menjadi buah bibir yang dibicarakan banyak orang sampai ke kampung lain yang masih satu desa dengan kampungku. Intensitas orang-orang untuk beraktivitas pada malam hari menjadi lebih jarang. Ternyata itu hanyalah awal dari sebuah kengerian. Beberapa tahun berlalu, Okta tak lagi tinggal bersama Lita dan suaminya. Dia memutuskan untuk hidup sendiri dengan bekerja dan lebih banyak melakukan hal yang positif. Di rumah Lita, ada beberapa orang yang mengontrak rumahnya. Di depan rumah Lita sekarang terdapat gerobak bakso yang menjadi usahanya dia dengan suaminya dalam mencari rezeki. Terlihat Anto terdiam menatap bagian depan seberang rumahnya.
banyak sekali pekerja sedang membabat habis pohon-pohon pisang yang ada di kebun itu. Ya, kebun pisang yang di seberang rumah Lita. "Mah, cepetan kata seorang anak kecil berbicara terbata-bata. Terlihat Lita sedang memakaikan celana kepada seorang anak kecil berumur sekitar 2 tahunan. Anak itu terlihat risih ketika dipakaikan celana. Dia hanya meronta meminta Lita untuk melakukannya lebih cepat. Setelah celana terpakai, tak lupa bedak berwarna putih Lita usapkan ke wajah anak itu. Namanya Abi, anak lelaki buah dari cinta Lita dengan Anto. Anak yang super aktif dan sangat ceria, berlari dari kamar menuju luar rumahnya. Ia sangat antusias ingin melihat para pekerja yang sedang membabat habis kebun pisang yang sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu itu. Abi masih berlari dengan kaki kecilnya. Tak lupa sandal kecil kesayangannya menempel erat di telapak kakinya. Ia terlihat sangat senang sekali karena di pinggir jalan kebun pisang itu sudah banyak temannya dan ibu mereka menonton proses pembabatan area itu. Abi hanya sendiri menuju tempat itu, sementara Anto, bapaknya sedang sibuk melayani pembeli, dan Lita masih membereskan pakaian kotor bekas anaknya. Tiba-tiba terdengar teriakan salah satu ibu-ibu ketika melihat Abi terlentang di atas jalanan aspal kasar. Ternyata Abi terjatuh dengan kepala belakangnya yang terbentur pertama kali ke atas aspal jalan. Wajah Abi sangat syok dan memerah. Matanya hanya melotot tajam dengan mulut yang menganga tanpa suara tangisan apapun. Tapi air matanya terurai keluar menetes. Anto dan Lita yang mendengar itu kemudian langsung pergi berlari dan memangku Abi yang terlihat kesakitan, tapi tanpa suara jeritan tangis sama sekali yang membuat semua orang kebingungan. Dengan napas yang terengah-engah, Anto langsung mengambil sepeda motornya, berusaha akan membawa Abi pergi ke puskesmas. Karena ini kampung kecil, tidak ada tempat berobat lebih besar dari puskesmas. Hanya itu andalan para warga jika sedang terkena sakit di kampung kami. Lita memeluk dan memegang lengan Abi dengan erat. Wajahnya masih saja seperti itu, menangis tanpa suara. Setelah Lita dan Abi yang digendongnya naik di atas motor, Anto pun berangkat melesat dengan cepat menuju puskesmas yang jaraknya lumayan jauh. Lita hanya menangis sepanjang jalan. Setelah sampai di puskesmas, Lita langsung berlari. Setelah turun dari motor dengan Abi yang berada di pelukannya, setelah menyelesaikan pendaftaran, akhirnya pemeriksaan dilakukan. Seorang laki-laki berkacamata kotak dengan badan yang gempal berwajah bulat, serta berperangai ramah dengan jubah putih khas dokter telah selesai memeriksa keadaan Abi. "Ya, udah diperiksa. Alhamdulillah ya, adik ganteng," ujar dokter itu. Lita spontan bertanya dengan mata yang masih saja berkaca-kaca, "Si Dedek kenapa ya Pak Dokter?" Abi terlihat sudah kembali normal, hanya saja masih terdiam tanpa ekspresi apapun. "Gak apa-apa teh, si Dedek baik-baik aja. Cuma tadi kaget aja, syok dianya karena jatuh ya." Anto dan Lita bersama-sama mengucapkan syukur karena anak mereka ternyata hanya kaget saja. Jadi mereka tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan Abi. Lagi pula Abi sudah terlihat normal kembali. Setelah itu mereka pun pulang dengan perasaan yang sangat lega. Langit ternyata sudah menggelap. Aktivitas orang-orang di luar rumah sudah mulai berkurang. Kebun pisang yang sedari dulu berdiri dengan lebatnya hanya sehari hilang begitu saja. Semua pohonnya dibabat, hanya menyisakan rumput-rumput liar dan beberapa tunggul pohon yang belum dibersihkan. Konon katanya kebun itu akan dijadikan gedung oleh sang pemilik tanah. Entah gedung apa. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Terlebih pemiliknya jarang sekali muncul di hadapan para warga. Ya paling hanya sesekali saja. Anto, Lita dan anaknya sampailah di rumah mereka. Segera Lita membersihkan badan Abi agar ia bisa cepat untuk tidur. Di tempat lain di malam yang sama, di sebuah rumah yang bercat putih dengan halaman rumah yang luas, menyambung dengan kebun yang ditumbuhi banyak sayuran, tanaman obat serta buah-buahan,
Di dalam sebuah kamar, seorang wanita kira-kira berumur 50 tahunan sedang tertidur pulas di atas ranjang kayu yang kokoh dengan kasur tebal di atasnya. Tidur wanita itu terlihat gusar dan tak nyaman. Berkali-kali ia membolak-balikan badannya ke kanan dan ke kiri. Wanita itu ternyata sedang bermimpi buruk. Begini mimpinya. Suatu sore wanita itu berjalan-jalan sore dengan perasaan yang sangat bahagia. Suasananya sangat nyaman untuk menikmati daerah itu. Wanita itu bermimpi berada di daerah kampung kami. Kebetulan ia memang istri dari ketua RW di daerah kami. Wanita itu berjalan hingga berada di depan rumah Lita. Di depan rumah Lita, ia tersadar bahwa ada sebuah perumahan mewah dan megah. Bangunan rumah itu sangat bagus dan indah sekali. Tidak ada rumah di kampung ini yang bisa menandingi keindahan rumah-rumah yang berdiri kokoh itu. Dengan berjalan hati-hati, wanita itu pelan masuk ke dalam perumahan itu. Tak hentinya ia menatap takjub tempat itu, hingga perhatiannya tercuri oleh kumpulan tanaman bunga yang tak kalah indah, dengan warna cerah dan berkilau dari kejauhan. Daun hijaunya pun melengkapi keindahan yang tak bisa diutarakan dengan kata-kata. Dia hanya memandangnya dari jauh, hingga ia memberanikan diri untuk meminta benih dari bunga itu, agar dia bisa menanamnya di kebun miliknya sendiri. Terlihat sosok lelaki paruh baya sedang berdiri memperhatikan wanita itu dengan sangat serius. Wanita itu berjalan cepat menghampiri pria yang sedari tadi melihatnya. Wanita itu mulai mengucapkan kata-katanya. "Pak, saya ingin benih bunga ini. Sangat indah ya bunganya," ucap wanita itu sembari setengah tersenyum dan menunjuk bunga itu. "Jangan, punya saya. Anda jangan mengambil milik saya," jawab pria itu dengan nada yang sangat kasar. Wanita itu memaksa, dia terus meronta menginginkan bunga itu. Tapi pria itu tegas menolaknya mentah-mentah. Kesal, wanita itu berjalan cepat dan memetik salah satu bunga yang indah itu. Dengan sigap pria itu memegang tangan wanita itu dengan keras, bertujuan melindungi tanaman bunga miliknya. Wanita itu meringis kesakitan hingga dia terbangun. Mimpi yang singkat tapi terasa lama itu membuat wanita itu bengong kebingungan. Wanita yang diketahui Bu RW itu bangun tidur dengan keringat yang terus mengucur. Ditatapnya jam dinding menunjukkan pukul 2 malam. Suasana masih gelap. Semilir angin malam mengetuk jendela yang sedari tadi terbuka. Bu RW hanya terdiam menatap kosong jendela itu. Saat Bu RW akan turun dari ranjang untuk menutup jendela, ia sontak meringis kesakitan. Tangan kanannya bengkak memerah, hampir melepuh. Ia merasa aneh, bahkan berkedip ngeri. "Kenapa tanganku?" pikirnya. Sesaat dia teringat mimpi itu. Ternyata mimpinya benar-benar terjadi, karena tangannya benar-benar terasa sangat sakit sekali. Dia berjalan tergopoh menahan sakit di tangannya. Tetesan air matanya mengalir lamban, mengusap pipinya yang sudah berkeriput. Ia keluar kamarnya mencari anaknya. Bu RW memanggil anaknya yang tidur di kamar lain. Perlahan tangannya mengeluarkan bau yang sangat busuk. Nanah melingkar erat mengalir di tiap bagian kulit tangannya. Ia semakin meringis kesakitan. Mengapa harus seperti ini? Bukankah itu hanya mimpi? Kenapa akibatnya sampai terasa ke dalam dunia nyata? Ada apa dengan semua ini? Bu RW tak kuasa menahan sakit, hingga ia memutuskan untuk duduk di kursi dan masih terus menangis memanggil-manggil nama anaknya. "Jaka, Jaka, Jaka," teriak Bu RW. Tak lama gontai terlihat seorang pemuda tampan berkulit putih, berbadan tegap tinggi, datang menghampiri Bu RW. Dia tak kalah kaget melihat tangan ibunya yang membusuk. Diangkatnya ibunya dan membangunkan istrinya, dan langsung membawa Bu RW pergi menuju puskesmas. Setelah diperiksa, ada hal yang janggal yang dirasa Bu RW, sangat janggal. Dia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi.
Selesailah dokter membungkus tangan Bu RW itu. Dokter hanya bergidik ngeri setelah mendengar cerita dari Bu RW yang sangat tidak masuk akal. Pukul 4 dini hari, Bu RW duduk di ranjangnya ditemani menantunya yang mencoba terlelap tidur di sebelahnya. Dengan tangan kiri yang dipegang erat oleh menantunya, ia melamun memikirkan mimpi yang menjadi kenyataan itu. Dia teringat dengan rumah Lita yang di depannya ada perumahan yang bagus sekali. Pagi menyingsing, matahari mulai menunjukkan eksistensinya lagi setelah tertutup bulan semalaman. Cahayanya begitu cerah menemani embun menetes dari daun ke daun. Para petani bersenda gurau berjalan menuju ladang mereka. Gelak tawa menghias setiap langkah kaki mereka. Terlihat Anto sibuk membersihkan gerobak bakso di depan rumahnya. Lita sedang berada di dapur, fokus memilah-milah pakaian kotor yang akan ia cuci pagi ini. Daster coklat bermotif bunga kenanga itu sedikit basah karena keringat. Ternyata ia baru saja menguras bak kamar mandi dan berniat melanjutkan untuk mencuci. Hingga Lita terbengong mengingat-ingat sesuatu. Oh ya, baju si Dedek. Lita langsung berlari mengambil baju kotor anaknya yang kemarin ia taruh di atas lemari kecil di kamarnya. Saat Lita membuka pintu kamarnya, dia terkaget melihat anaknya Abi sedang menangis keras sambil menunjuk sudut ruangan kamar. Lita sontak menarik badan Abi dan mencoba menenangkannya. Ada apa, Dek? Gak ada apa-apa. Ucap Lita menenangkan. Abi tak berhenti menangis. Malah tangisannya semakin keras. Jari telunjuknya masih saja menunjuk-nunjuk sudut ruangan tersebut. Abi meronta-ronta ingin keluar dari kamar itu. Lita pun membawanya keluar dan mencoba menghiburnya dengan melihat bapaknya yang sedang sibuk mencuci mangkok-mangkok. Kenapa sih Dedek tuh? Tanya Anto setengah tersenyum kepada Abi. Gak tahu, A. Tadi dia nunjuk-nunjuk ke arah sudut kamar, kata Lita sedikit ngeri. Tiba-tiba Abi tertawa terbahak-bahak. Arah matanya melihat ke arah belakang Anto yang terdapat pot daun Sri Rezeki. Anto dan Lita bertatapan dan mengenyitkan dahi mereka. Tanda bingung apa yang terjadi dengan Abi. Padahal di belakang Anto itu tidak ada siapa-siapa. Kenapa Abi tiba-tiba tertawa? Lita dan Anto pun tampak sangat kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang dilihat Abi. Tersenyum Abi memandang Lita. Mah, itu ada teteh-teteh mau beli bakso, kata Abi menunjuk ke gerobak bakso. Lita spontan menengok ke arah gerobak. Nyatanya tidak ada satu orang pun di sana. Tidak ada siapa-siapa. Lita bergidik ngeri. Dia langsung membawa lari Abi ke dalam rumah. Abi menangis histeris kembali. Dia menarik-narik kerah daster Lita. Mama, takut. Mama, takut. Ucap Abi meronta-ronta. Lita tak menghiraukan perkataan Abi. Takut apa pikir Lita di sini tidak ada apa-apa. Lita emosi saat itu dengan keanehan Abi yang tidak masuk akal. Apa yang dia lihat sungguh merepotkan di pagi hari seperti ini. Terpaksa Lita menidurkan Abi di kamar yang berbeda. Jika tidak tidur, Lita tidak akan bisa membereskan rumah, mencuci dan memasak. Ketika sedang mencoba menidurkan Abi, Lita melamun memikirkan apa yang terjadi dengan Abi. Mengapa dia aneh sekali? Seolah-olah dia melihat sosok yang tidak bisa kami lihat. Dia terkadang menangis, terkadang tertawa seperti ada yang mengajaknya bermain. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian kemarin? Waktu berjalan begitu cepat, sore hari menelungkup siang. Ramai sekali pembeli yang mengerumuni gerobak baksonya Anto. Terlihat Lita sibuk memblender buah mangga yang dipesan seorang pembeli. Anto juga sama. Ia sibuk memasukkan sayuran, bihun dan mie kuning ke dalam mangkok baksonya. Abi terduduk di sebuah kursi kecil dengan tusukan bakso di tangan kanannya. Ia terlihat tenang sambil tersenyum-senyum memandangi pohon melati yang masih saja betah berdiri di halaman rumah Lita. Tak mengerti apa yang Abi lihat. Seketika pandangannya teralihkan dengan kedatangan seorang wanita dengan tangan yang dibungkus kain kasa.
dituntun oleh seorang wanita lebih muda di sampingnya. Ya, Bu RW datang ke rumah Lita. Abi langsung berlari ketakutan dan memeluk kaki Lita yang baru saja selesai membuat jus untuk pelanggannya. Ternyata Lita pun melihat kedatangan Bu RW yang sepertinya memang sangat jarang sekali terlihat berjalan-jalan di sekitaran kampung. Ibu, mau beli bakso ya, Bu? Tanya Lita sembari memandang tangan Bu RW yang terbungkus itu. Iya ini, menantu ibu pengen bakso katanya. Jawab Bu RW sembari mempersilahkan menantunya untuk memesan bakso. Bu RW berjalan mendekati Lita sambil membisikkan sesuatu, hingga Lita mempersilahkan Bu RW masuk ke dalam rumahnya, diikuti Abi yang berjalan di belakang Lita. Lita menutup pintu rumahnya, duduklah mereka di ruang tamu. Bu RW kembali berbisik. Yang bener Bu, Lita takut. Ucap Lita sembari memeluk Abi yang ada di pangkuannya. Iya cantik, ibu juga gak tahu ini kenapa bisa seperti ini. Dalam mimpi ibu itu di depan rumah Lita yang kemarin ada kebun pisang itu berubah menjadi perumahan yang bagus banget. Indah banget Neng. Cerita Bu RW sembari menunjuk ke arah seberang rumah Lita di balik jendela. Oh, jadi tangan ibu tuh dipegang sama bapak-bapak di mimpi. Tapi pas bangun tidur, tangan ibu malah membusuk seperti ini ya Bu. Serem banget Bu, jelas Lita. Bu RW hanya mengangguk. Lita pun menceritakan kejadian kemarin dan tadi pagi yang terjadi kepada Abi. Bu RW langsung tersadar dan mengaitkan kejadian demi kejadian dengan lahan yang dulunya kebun pisang itu. Mereka berdua berpikir dengan apa yang sebenarnya menimpa mereka, dan apa hubungannya dengan kebun pisang yang sudah 3 generasi berdiri itu. Tawa keras mengagetkan mereka berdua. Nah, sahabat sejuta kisah, suara tertawa siapakah yang ada di antara Bu RW dan Lita? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian ketiga dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Amarah Desa Jin. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.